Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dintan Cahyarani dengan NPM 22411117 kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum. Apa itu aspek hukum dalam bisnis? Perlu diketahui, hukum tidak hanya berlaku untuk bisnis saja. Hukum memang akan selalu dilibatkan di bidang apa saja. Keberadaan hukum ini tentu saja tidak lain agar segala sesuatu bisa berjalan menurut aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah. Pengertian dari aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus penegakan keadilan. Hukum memiliki sifat yang mengikat, bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebelum membangun usaha, harus mengetahui dengan baik apa saja aturan yang harus ditaati di dunia bisnis. Mempelajari hukum juga tidak ada salahnya supaya ketika memulai berbisnis akan mengerti dan menjadi lebih siap. Selanjutnya, fungsi dan manfaat hukum dalam bisnis. Keberadaan hukum memang diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, serta upaya perlindungan kepada semua masyarakat di dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi-fungsi hukum pada bisnis yang perlu diketahui. Untuk menjadikan sumber informasi yang bermanfaat dan juga informatif pada setiap pelaku bisnis. Pelaku usaha atau pembisnis jadi memahami hak maupun kewajiban pada aktivitas bisnis yang dijalankannya. Pelaku bisnis juga akan lebih memahami hak serta kewajiban saat memulai bisnis. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan tidak akan menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan. Terciptanya sikap berbisnis yang bisa berjalan secara adil, harmonis, jujur, dan sehat, sebab adanya kepastian secara hukum. Selanjutnya, aspek dalam hukum bisnis. Dalam hal ini, terdapat dua aspek pokok yang digunakan dalam hukum bisnis, yaitu aspek kontrak dan aspek kebebasan berkontrak. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, aspek kontrak. Aspek ini merupakan sebuah perjanjian yang juga dijadikan sebagai sumber hukum utama yang nantinya semua pihak yang terlibat akan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, aspek kebebasan berkontrak. Di dalam aspek ini, isi perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai dengan kesepakatan dari semua pihak yang diajak bekerja sama. Selanjutnya, sumber hukum dalam bisnis. Pada hukum dalam bisnis di Indonesia terdapat dua sumber utama yang diberlakukan, yaitu formil dan materi. Yang pertama, formil. Sumber formil ini berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembentukan yang secara langsung bisa dipergunakan dalam menciptakan hukum. Sumber ini juga berdasarkan pada peraturan-peraturan daerah, Undang-Undang 1945, dan lain sebagainya. Yang kedua, material. Untuk sumber material ini lebih mengarah pada segi isi dan mengikuti sumbernya yang berasal dari berbagai faktor seperti agama, budaya, sosiologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya yang nantinya akan menentukan isi hukum itu sendiri. Selanjutnya, contoh hukum dalam bisnis. Berikut ada beberapa contoh hukum bisnis yang mungkin suatu saat akan dijumpai dalam pekerjaan. Yang pertama, contoh hukum bisnis di bidang perkreditan, yaitu bentuk dari perkreditan ini juga ada banyak sekali konteksnya. Salah satunya adalah perkreditan yang ditawarkan dari suatu bank kepada para pelaku usaha dengan bunga yang sangat rendah. Yang kedua, hukum bisnis pada dunia perikatan. Istilah perikatan ini merupakan hubungan hukum antara dua orang maupun lebih, di mana ini didasarkan pada salah satu pihak mengajukan tuntutannya kepada pihak lain. Umumnya, sumber perikatan ini berdasarkan pada KUHP Perdata, yaitu perikatan yang muncul dari perundang-undangan, perikatan yang muncul dari perjanjian, dan perikatan yang bukan perjanjian. Selanjutnya, pentingnya pelaku usaha memahami hukum dalam bisnis. Para pelaku usaha atau bisnis
harus bisa memahami hukum dalam bisnis ini, sebab memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur praktik bisnis, khususnya yang ada di negara Indonesia. Berikut beberapa alasan mengapa hukum dalam bisnis sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak-hak pemegang saham di suatu perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang telah berpengalaman akan berhasil dalam mengatasi keadaan seperti negara bagian. Yang kedua, mengatasi masalah kompensasi. Hukum bisnis juga berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah kompensasi di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, pendirian perusahaan. Sejatinya, hukum bisnis merupakan dasar dari segala jenis transaksi. Ketika seseorang akan memulai bisnis, maka akan melibatkan banyak proses izin hukum dan juga sewa. Seorang pengacara hukum bisnis tentunya memiliki pengalaman dengan semua aturan yang sesuai sehingga bisa membantu bisnis agar operasinya bisa berjalan dengan baik. Memahami aspek hukum dalam bisnis sangat penting bagi seorang pelaku usaha atau bisnis agar tidak terjerat jebakan hukum. Sebagai calon entrepreneur, harus wajib mempersiapkan segala aspek legalitas dari bisnis yang akan dijalankan. Sebab aspek legal merupakan langkah awal atau fondasi untuk menjadi perusahaan yang kuat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.